menembus senja menuju harapan. Di balik hiruk-pikuk kota, tersembunyi sebuah permukiman di bantaran rel kereta api. Rumah-rumah sederhana yang berdempetan menjadi saksi bisu setiap deru kereta yang melintas. Di salah satu rumah semi permanen itu, tinggallah Pak Raka, seorang buruh harian yang gigih. Bersama putrinya, Lila, setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menunjukkan sinarnya, Lila sudah duduk di tepi rel, bukan untuk bermain, melainkan untuk menyaksikan kereta-kereta perkasa melaju kencang. Matanya yang jernih selalu berbinar, bukan karena kaget oleh suara bisingnya, tapi karena di balik jendela masinis yang terang, sebuah mimpi besar mulai tumbuh di hatinya. Menjadi seorang masinis, mengendalikan raksasa besi itu, melintasi kota, menembus cakrawala. Pak Raka menyadari binar di mata putrinya setiap kali kereta lewat. Ia tahu, mimpi Lila bukan sekadar hayalan anak-anak, namun beban hidup sebagai buruh harian seringkali menghimpitnya. Membuat mimpi itu terasa begitu jauh, bagai uap yang menghilang di udara. Setiap malam, setelah lelah bekerja, Pak Raka akan bercerita tentang keajaiban kereta api kepada Lila, tentang bagaimana kereta bisa menghubungkan kota-kota, membawa orang-orang menuju impian mereka. Lila mendengarkan dengan saksama, membayangkan dirinya di kursi kemudi, membunyikan klakson, membawa penumpang menuju tujuan mereka. Namun, pertanyaan itu selalu muncul, apakah mungkin? Ayah dan Pak Raka, dengan senyum getir namun penuh kasih, hanya bisa menjawab, semua mungkin, nak, jika kita punya semangat. Suatu sore, saat Lila sedang menggambar lokomotif dengan pensil seadanya di atas kertas bekas, seorang masinis paruh baya bernama Pak Budi, yang sering melihat Lila di tepi rel, berhenti sejenak. Ia turun dari kereta barang yang sedang menunggu sinyal. Mendekati Lila, gambarmu bagus sekali. Nak, kata Pak Budi ramah. Lila terkejut, namun kemudian memberanikan diri. Saya ingin menjadi masinis, Pak, ucapnya polos. Pak Budi tersenyum. Ia melihat gairah yang sama di mata Lila seperti gairah yang ia miliki puluhan tahun lalu. Jika kamu sungguh-sungguh belajar yang rajin, masinis itu bukan hanya soal mengemudikan kereta, tapi juga tanggung jawab besar, ketelitian, dan keberanian. Nasihat Pak Budi, kata-kata itu menanamkan semangat baru dalam diri Lila, dan juga Pak Raka yang diam-diam mendengarkan dari kejauhan. Sejak pertemuan itu, semangat Lila untuk belajar semakin membara. Ia tahu, jalan menuju ke sana itu tidak mudah. Namun ia punya contoh nyata dari ayahnya yang tak pernah menyerah. Setiap malam, di bawah cahaya redup, Lila belajar dengan tekun, membaca buku-buku bekas tentang fisika dan mekanika yang ia temukan di lapak-lapak murah. Pak Raka, meskipun lelah, selalu berusaha mendukung. Ia bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa memberikan pendidikan terbaik untuk putrinya. Deru kereta api yang melintas setiap hari kini bukan lagi sekadar pemandangan, melainkan melodi pengingat akan janji yang akan ia tepati. Janji untuk belajar, berjuang, dan suatu hari nanti, mengendalikan tak hanya sebuah kereta, tetapi juga takdirnya sendiri. Membawa impian itu melaju kencang, menembus batas-batas kemiskinan, menuju masa depan yang cerah. Di tengah keterbatasan, Lila tumbuh menjadi anak yang penuh pengertian. Ia tak pernah menuntut, tak pernah meminta kemewahan. Namun, ada satu impian kecil yang selalu ia simpan rapat-rapat di hatinya. Sebuah mainan kereta api, bukan kereta api sungguhan, melainkan replika kecil yang bisa ia pegang. Ia mainkan dan menjadi teman setianya di kala sepi. Setiap hari, dari sisa uang jajan yang tak seberapa, Lila dengan tekun menyisihkan receh demi receh, memasukkannya ke dalam celengan tanah liat berbentuk ayam jago. Setiap koin yang masuk adalah langkah kecil menuju mimpinya. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki kereta itu, menggerakkannya di atas lantai papan rumahnya, seolah ia adalah masinis sungguhan. Minggu demi minggu berlalu, celengan Lila semakin berat. Ia hampir mencapai targetnya. Hatinya berdebar setiap kali ia menggoyangkan celengan.
membayangkan suara koin yang bergemerincing. Namun, hidup kadang tak sejalan dengan impian. Suatu pagi, terdengar percakapan lirih antara ayah dan ibunya. Persediaan beras menipis, dan uang kas mereka sudah habis. Lila mengerti. Ia tahu, kebutuhan pokok jauh lebih penting daripada mainan kereta api. Dengan berat hati, namun tanpa sepatah kata pun protes, Lila mengambil celengannya. Dengan air mata yang menetes tanpa suara, ia memecahkan celengan ayam jagonya. Suara pecahannya terasa seperti merobek sedikit hatinya. Recehan-recehan itu berserakan di lantai, menjadi saksi bisu pengorbanan kecil seorang anak. Recehan-recehan itu kemudian diberikan kepada ayahnya untuk membeli beras. Malam itu, aroma nasi mengepul di dapur, mengisi rumah mereka dengan kehangatan. Lila makan dengan tenang, namun hatinya masih sedikit perih. Ia memang tidak mendapatkan mainan kereta api idamannya. Tetapi ia tahu bahwa keputusannya telah membawa senyum di wajah ayah dan ibunya. Meskipun begitu, ia tak menyerah. Malam harinya, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Lila kembali menggambar kereta api di atas kertas bekas. Ia tahu, meskipun mainan itu belum bisa ia miliki, mimpinya untuk menjadi masinis tak akan pernah pudar. Justru, pengorbanan kecil itu semakin memperkuat tekadnya. Kelak, ia tak hanya akan mengemudikan kereta api mainan, tetapi kereta api sungguhan, membawa harapan dan kebahagiaan bagi banyak orang, termasuk untuk ayah dan ibunya. Seiring waktu, mimpi Lila untuk menjadi masinis semakin nyata di benaknya. Ia tak lagi hanya menggambar, tapi mulai mencari tahu lebih banyak tentang seluk-beluk kereta api. Namun, di lingkungan tempat tinggalnya, sebuah permukiman yang masih kental dengan pandangan tradisional. Mimpi Lila dianggap aneh, bisikan-bisikan mulai terdengar dari tetangga. Perempuan kok main kereta, kata mereka. Seolah kereta api adalah mainan yang hanya boleh disentuh anak laki-laki. Mana ada masinis perempuan, celetuk yang lain, meremehkan impian besarnya. Kata-kata itu menusuk, membuat Lila kadang merasa kecil dan sendirian. Ia sering mendengar bisikan-bisikan itu saat ia duduk di tepi rel, atau saat ia berjalan pulang dari sekolah. Lila mencoba mengabaikan bisikan itu, tapi terkadang sulit. Ada momen ketika ia merasa ragu. Apakah mimpinya terlalu besar, terlalu tidak mungkin bagi seorang gadis sepertinya? Namun, setiap kali ia merasa goyah, ayahnya, Pak Raka, selalu hadir dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Pak Raka, yang lelah sepulang bekerja, akan duduk di samping Lila. Biarkan mereka bicara, Nak, katanya lembut, sambil mengusap kepala putrinya. Mereka tidak tahu apa yang ada di hatimu. Pak Raka akan menunjuk ke arah rel kereta api yang membentang di depan mereka. Kamu punya relmu sendiri, Nak. Rel masa depanmu. Jangan biarkan siapapun menarikmu dari jalur itu. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan senyum tulus dan tatapan penuh keyakinan, menjadi bahan bakar semangat bagi Lila. Kata-kata Pak Raka menjadi mantra yang selalu Lila ingat. Kamu punya relmu sendiri. Ia mulai menyadari bahwa jalan menuju mimpinya memang akan penuh tantangan, bukan hanya dari luar, tapi juga dari keraguan diri. Namun, dengan dukungan tak tergoyahkan dari ayahnya, Lila merasa lebih kuat. Ia mulai mengubah bisikan-bisikan negatif itu menjadi motivasi. Setiap kali mendengar keraguan, ia justru semakin giat belajar, semakin tekun mencari informasi tentang dunia perkereta-apian. Ia membayangkan dirinya suatu hari nanti, mengenakan seragam masinis, berdiri di kokpit kereta, melintasi rel-rel panjang, membuktikan bahwa seorang perempuan pun bisa mengendalikan raksasa baja itu. Mimpi itu kini tak hanya miliknya, tapi juga kebanggaan ayahnya. Sebuah janji yang akan ia tepati, bukan untuk membungkam para pembisik, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwa semangat dan tekad adalah lokomotif terkuat yang bisa membawa siapapun menuju stasiun impiannya. Tahun demi tahun berlalu, Lila tumbuh menjadi seorang remaja yang tangguh, dengan mata yang tetap memancarkan tekad sekuat baja. Bisikan-bisikan negatif dari masa kecilnya telah berubah menjadi cambuk motivasi. Ia menyadari bahwa mimpinya bukan hanya soal mengendalikan kereta, tetapi juga mengendalikan takdirnya sendiri.
Lila belajar dengan sangat keras, siang dan malam. Seringkali di bawah cahaya lampu seadanya. Ia tak hanya fokus pada pelajaran sekolah, tapi juga aktif mencari informasi tentang dunia perkereta-apian. Setiap ada kesempatan, ia ikut berbagai lomba, berusaha membuktikan kemampuannya. Hingga akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sebuah surat datang, membawa kabar gembira yang menggetarkan hati. Lila diterima di sekolah perkereta-apian. Sebuah langkah besar menuju mimpinya. Namun, jalan menuju mimpi tak pernah mulus. Sekolah perkereta-apian penuh dengan tantangan. Pelajaran yang rumit, praktik yang menguras tenaga, dan terkadang masih ada pandangan skeptis dari beberapa rekan atau pengajar tentang seorang perempuan yang ingin menjadi masinis. Ada kalanya Lila merasa lelah, ingin menyerah. Tetapi setiap kali keraguan itu datang, ia akan teringat pada ayahnya, pada bisikan-bisikan masa lalu, dan pada binar mata anak kecil yang dulu duduk di tepi rel. Ia tahu, setiap rel yang ia lewati, setiap rintangan yang ia atasi, adalah bagian dari jalannya menuju mimpi. Ia bertekad untuk menjadi lebih dari sekadar masinis. Ia akan menjadi simbol bahwa mimpi, tak peduli seberapa besar atau tak masuk akal di mata orang lain, bisa diwujudkan dengan ketekunan, kerja keras, dan keyakinan. Lila bukan hanya mengemudikan kereta, tetapi ia mengemudikan harapan. Setelah bertahun-tahun penuh perjuangan, keringat, dan air mata, akhirnya hari itu tiba. Sebuah kereta modern melaju perlahan, kemudian berhenti dengan mulus di stasiun kecil yang letaknya tak jauh dari bantaran rel, tempat di mana dulu seorang gadis kecil duduk dengan mata berbinar. Dari kabin masinis yang tinggi, pintu terbuka, dan turunlah seorang perempuan muda dengan langkah tegap, mengenakan seragam masinis lengkap yang rapi dan memancarkan aura profesionalisme. Dialah Lila, sosok yang dulu hanya bisa bermimpi, warga permukiman di bantaran rel yang kebetulan berada di stasiun, atau sekadar lewat, tertegun. Bisikan-bisikan keraguan yang dulu mereka lantarkan kini berganti menjadi bisikan kekaguman. Di antara kerumunan warga yang tertegun, berdiri Pak Raka. Rambutnya kini telah memutih, namun matanya tetap memancarkan kehangatan yang sama. Ia menatap putrinya dari kejauhan. Air mata mulai menggenang, bukan karena kesedihan, melainkan kebanggaan yang meluap-luap. Ini adalah buah dari kesabaran, dukungan, dan keyakinan tak terbatas. Para tetangga yang dulu mencibir, perempuan kok main kereta? Mana ada masinis perempuan? Kini hanya bisa terdiam. Kata-kata mereka terasa hampa, terkubur di bawah deru kereta api yang baru saja dikemudikan oleh seorang masinis perempuan bernama Lila. Lila tidak perlu berkata apa-apa. Kehadirannya, pencapaiannya, telah membuktikan segalanya, bahwa mimpi tak mengenal jenis kelamin, tak mengenal latar belakang, dan tak mengenal batasan. Lila telah mengemudikan keretanya sendiri, menembus batas, dan membawa harapan bagi banyak orang, bahwa setiap impian, seberapapun besarnya, layak diperjuangkan hingga menjadi kenyataan. Mimpi itu seperti rel, panjang, berliku, kadang sepi. Tapi selama kita terus melangkah, ia akan membawa kita ke tujuan. Lila dan ayahnya telah membuktikan bahwa cinta, keyakinan, dan keberanian bisa mengubah arah hidup, bahkan dari bantaran rel yang paling sunyi.